kembali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, umur 18 tahun. Sayyidina Ali waktu itu umur 26 tahun menurut riwayat. Hampir sama dengan Nabi ya SAW. Rasul umur 25 ya. Nah sekarang ini belum tentu kalau anak sekarang nih kalau kada bujur, kada mengaji. Walaupun umur 30 masih kayak anak-anak aja. Umurnya ganal, pikirannya kada dewasa. Ya, jadi belum tentu. Nah, usia belum tentu. Tapi ini kan termasuk kesunnahan. Apa yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah, menjadi tuntunan. Ya, di sini Rasul menikahkan anaknya, tuntunan. Menantunya umur sekian itu selalu menjadi tuntunan. Nah, tapi kan tidak wajib yang persis ini. Gitu ya. Ini semua kisah Nabi, perjalanan hidup Nabi itu menjadi dalil. Jangan cari dalil lain. Nah itu nah. Setan kan mau memalingkan kita dari Rasulullah SAW. Jadi upaya ulama kita itu sampai bikin majelis mingguan, maulidan, burdahan, supaya tahu Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kada tahu, cuma nyanyi-nyanyi saja, ya sudah. Iblisnya yang menang. Yang kita jadikan dalil, penunjuk bukan Nabi. Sehingga kita bisa meragukan nih. Bujur juga ya, gimana tuh ya, berarti Nabi Muhammad tuh menikahkan anaknya tuh dini, biar lebih terpengaruh, lebih kuat pendapat orang lain, biar merasa itu lebih benar karena dipoles dengan kata-kata yang bagus, gaya yang bagus, seakan masuk akal pian. Itu akhirnya dimakan buah terlarang oleh Nabi Adam gitu, seakan masuk akalnya itu omongan iblis. Karena kalau ikan makan, karena ikan begini. Seakan masuk akal. Iblis, pian jangan ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Pasti paling benar. Walaupun pian belum paham, walaupun kebanyakan tidak sama. Oke, memang sedikit orangnya. Qalilun min ibadiyas syakur. Memang sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Jadi jangan karena kebanyakan seperti itu, yang banyak belum tentu benar ya, bukan banyak-banyakan. Kahutha'i sail, seperti buih di laut tuh, banyak tapi lemah. Oke, jadi bukan tolak ukur ya, tolak ukur kita belajar mengaji apa kata Allah, apa kata Rasul, jangan goyah. Oke, walaupun belum paham, pian mati pun kada apa-apa. Pian mati dalam keadaan beriman, ya kan? Mati dalam keadaan lebih percaya dengan Nabi daripada yang lain. Hati-hati pian. Memang itu misi iblis, supaya kita mati kada beriman. Itu misinya. Naudzubillah. Betul ya, jangan goyah. Biarkan. Mau dibilang orang apakah, aneh kah, bungul kada apa-apa. Pokoknya Allah wa Rasul paling bujur. Sahabat Anas bin Malik bercerita, suatu hari ku bersama Nabi bersabda. Oke, bersajaklah inilah. Ya Anas, ujar Nabi Muhammad SAW. Hadisnya saya sebutkan tetap bahasa Arabnya ya. Ya Anas, atadri ma ja'ani bihi Jibril min 'indi sahibil 'arsy? Ujar Nabi SAW. Oke, lafaz hadisnya seperti itu. Tapi diterjemahkan di sini, wahai Anas, tahukah kamu Jibril membawa berita padaku dari pemilik arsy Tuhanku. Apa beritanya? Innallaha amarani an uzawwija Fatimah min Ali. Jadi apa yang dibuat Nabi itu ya dari Allah. Sungguhnya Allah memerintahku menikahkan Fatimah dengan Ali. Jadi atas izin Allah. Ya semua yang terjadi atas izin Allah, betul, tapi ini khusus. La yajtami'an wa la yaftariqan illa bi qada'in wa qadar. Itu hadis. Tidak terkumpul dua orang dan tidak terpisah dua orang illa bi qada'in wa qadar. Itu sudah ketentuan, sudah takdirnya. Tapi ini istimewa ini ya, secara langsung Tuhan mengizinkan, bahkan memerintahkan melalui Jibril. Tahu istimewa, jadi semua pasti izin Tuhan, betul. Tapi ini istimewa, diketahui langsung ridhonya Allah. Ialah
langsung. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Memang Allah mengistimewakan siapa yang dikehendaki. Ya, bi rahmatihi, karena kasih sayangnya. Saat pernikahan Nabi berkhutbah, ada sunnah. Khutbatun nikah tidak wajib, bukan syarat ataupun rukun pernikahan. Oke, tapi sunnah. Rasul kalau menikahkan orang berkhutbah dulu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal kalau dalam suatu acara pernikahan tidak dibawa khutbah, beliau berdiri bulik, tidak mau hadir, padahal sunnah saja. Baik yang sering kita dengar itu, yang sering dibawa oleh orang yang mengakadkan itu khutbah Nabi, tabarrukan sama Nabi Muhammad SAW. Itu ada riwayat Nabi berkhutbah, betul. Tapi sayangnya kita suka kada paham artinya, karena bahasa Arab kada ngerti artinya. Ya. Maka ada yang menerjemahkannya bagus kalau dibawa terjemahannya. Lalu mengakadkan dengan bersighah, berkhutbah bersighah. Mengakadkan ada sighahnya kan, akad itu ada sighah. Ini akad itu perjanjian. Akad itu adalah perjanjian. Ada sighah teks, itu sighah. Teks akadnya begini. Tsumma innallaha ta'ala amarani an uzawwija Fatimah min Ali, ujar Nabi. Wa qad zawwajtuhu ala 400 mithqala fiddah in radiya bidzalika Ali. Itu sigat akadnya Nabi. Allah Ta'ala amarani an uzawwija Fatimah min Ali. Wa qad zawwajtuhu ala 400 mithqal, maharnya disebut. Artinya di sini apa? Sungguh Allah memerintahku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Ini sigatnya Nabi. Ini sunnah, bukan berarti kita tiru yang ini. Kita tahulah diperintahkan. Kalau Nabi pasti. Jadi sigot ini kita tidak pakai selain Nabi, betul. Maka aku nikahkan mereka dengan mahar 400 mithqal perak. 400 mithqal perak. Jika menerima Ali, kan begitu, ini baru ijab, belum qabul. Jadi ijab qabul, tau lah ijab qabul. Ijab qabul itu bisa dari walinya dulu, kamu qabul kada? Aku nikahkan ikam dengan ini, itu ijab ngarannya. Lalu aku terima, ulun terima, itu ngarannya qabul. Ijab qabul. Maka langsung mengatakan in radhiya bidzalika Ali, di akadnya itu. Jika Ali ridha, 400 mithqal perak. Menurut riwayat disebutkan 400 mithqal. Ada riwayat 4 dirham, tapi sama saja 4 dirham sama dengan 400 mithqal perak. Nah, silahkan hitung. Pian ada yang tahu harga perak lah, mengikutilah harga perhiasan. Kalau tidak salah, itu dirham itu 3 gram kah? Berarti 12 gram kira-kira. Berapa 1 gram perak? Binian nih, 20 ribu. Anggap itulah sudah, biar kada panjang. Loh, 20 kali 12, 240 ribu. 250 ribu kurang lebih. Wallahu a'lam, ini kita hitung cepat. Apa jawab Sayyidina Ali? Raditu anillah wa rasulih. Ali menjawabnya, aku menerima dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalimat gobiltunya lah. Nah, ini kan cerita waktu akad nikahnya nih. Kan ada riwayat sebelumnya itu tentang melamarnya. Kalau melamar bahasa Arabnya khutbah. Oke? Kalau ceramah khutbah. Hurufnya sama, kha, ta, ba, ta, tapi harokatnya beda. Kalau khutbah berceramah, khutbah pelamar. Oke, jadi cerita melamarnya begini, ada riwayat ya cerita melamarnya itu. Jadi ada Maulad Ali, ada mantan budaknya Sayyidina Ali, artinya budak yang pernah dimerdekakan kan itu menjadi mantan budak. Tidak disebut namanya, saya tidak tahu ngarannya. Dia yang menganjurkan, wahai tuan, kenapa pian kada melamar Fatimah, putrinya Rasulullah SAW? Soalnya sudah banyak nih laki yang datang melamar. Jadi Sayyidah Fatimah sudah mulai banyak yang ngelamar. Lalu ini menganjurkan, kata Sayyidina Ali, sebetulnya pengen sih loh, tapi aku ini kada bisa apa-apa nih mau melamar anaknya Nabi nih. Jar datang aja pian ke Rasul, pasti pian diterima, pasti pian. Jadi dibesarkan hatinya, kayak pasti dikawinkan pian tuh Fatimah. Terus si Maulad Ali ini mendorong Sayyidina Ali untuk ayo ketemu, minta. Akhirnya suatu hari Sayyidina Ali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mau melamar putrinya langsung.
Kalau di sini mungkin kada biasa ya, kada wani loh laki yang datang ke bapaknya perempuan. Ini langsung kembali ke tradisi juga. Artinya tidak apa-apa ini. Sayyidina Ali mau melamar, tapi kada kawan ngomong. Terkunci mulutnya. Kada bisa ngomong. Karena wibawa Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul kan paham. Ada apa Ikam Ali kok dia. Kada kau mau jawab kada bisa. Kau mau melamar Fatimah kah? Ya. Jadi Nabi yang mendahului sallallahu alaihi wasallam. Ikam mau melamar Fatimah kah? Inggih ya. Dia jawab inggih itu. Bahasa Banjarnya gitu nah. Naam maksudnya. Pian supaya agak lebih merasa tuh nah kalau pakai bahasa pian. Inggih. Emang Ikam bisa apa Ali? Gasan menghalalkannya itu nah. Itu bahasanya gitu. Menghalalkan dengan apa kamu? Maksudnya mahar itu untuk istihlal, penghalalan. Bisi apa Ikam gasan menghalalkannya? Kada bisa apa-apa. Jujur. Wah, kalau sekarang diusir kali loh sama bapaknya. Waninya Ikam melamar anakku kali. Ikam kira anakku ini murahan kah? Jar, kada menghargai. Wow. Kalah Nabi Muhammad. Enggak, penghargaan jujuran, pian perempuan dihargai dengan jujuran? Bukan. Enggak. Apa jadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kada bisi jar. Itu pang baju besi yang aku kasih ke Ikam masih ada lah. Baju perang dari Nabi Muhammad SAW. Dari calmer calon mertua ya, calmer singkatan. Jadi Rasul pernah kasih Sayyidina Ali dire itu bisa baju besi, baju perang, bisa juga tamengnya nih, perisai. Kan perang bawa perisai. Bisa dua-duanya. Peralatan perang itu pang diri itu pang yang aku kasih kamu tuh masih ada lah. Jadi loh kok sudah dikasih diminta lagi? Kada. Itu sudah menjadi barang kalau sudah dihibahkan. Pian nih kalau ulun kasih hibah nih saya berikan ke Ikam. Ini jadi milik pian. Kada kawa diminta lagi. Kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Kalau bapak atau ibu kasih anaknya boleh ambil lagi. Tapi selain itu kada kawa. Oke, hukum ini hukum. Itu pang adalah yang Ikam dulu, yang aku kasih dulu Ikam baju perang. Masih jar. Tapi itu harganya tidak lebih dari 4 dirham ya Rasulullah. Itu saja. Ini yang tadi 400 mithqal ini menurut riwayat ya baju itu. Wah, pian ini lebih dari Fatimah Zahra jujurannya. Dari Sayyidatun Nisa al-Alamin. Ternyata pian lebih dari tuan putri seluruh wanita. Pian tahu perkakasnya waktu menikah? Pian inilah yang bisa anak binian. Kan kalau menikah kamar jadi hias loh. Kena waktu dilamar kan tawar menawar. Oh sekarang mahal. Ranjang ini berapa? Lemari berapa jar? Ini itu. Tawar menawar orang. Waduh, supannya. Tapi itu tradisi sih. Tapi saya itu supan. Tapi saya kadang mau merubah tradisi ya. Cuman saya cerita. Gimana itu? Nah, jadi ini pian tahu lah. Itu kan gasan berkakas jar. Jujuran loh. Pian mau tahu perkakasnya Sayyidah Fatimah? Perkakas Sayyidina Ali yang disiapkan oleh ayahnya Sayyiduna Muhammad SAW. Rasul kasih satu gotifah, tahu gotifah? Karpet, tapi saya kira karpetnya yang kita lebih bagus. Satu hamparan karpet beludru tipis. Satu. Kada ada ranjang, kada ada kasur busa atau apa mereknya itu. Lah. Lalu girbah.
Gerba itu botol minuman dari kulit, gasan minum. Itu perkakas pernikahannya. 1 tikar, 1 botol air, dan wisada 1 bantal. Jadi bantalnya itu isinya entah dari dedaunan kah atau dari kulit gitu. Kapasnya tuh dalamnya itu. Jadi mungkin sekarpet berdua lah, sebantal berdua. Hah? Oh, romantis ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rumahnya surga, padahal bantalnya 1. Pian bebantal-bantal. Berapa bantalnya gulingnya, berkel berantem terus. Kada bersyukur di hati pian lah. Jangan di dunia sementara dunia, oke? Nah, di akhirat selama-lamanya. Itu perabot nikahnya Sayyidatul Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Lalu Ali bersujud syukur kepada Allah. Setelah dinikahkan nih, sujud. Sunnah ya, kalau mendapatkan nikmat kita sujud syukur. Sujud syukur itu menghadap kiblat. Sujud syukur itu pian kalau kada besi wudu jangan sujud, berwudu dulu. Kalau pian lagi haid kada kawa. Jadi sujud syukur itu sama dengan sholat, harus menutup aurat, menghadap kiblat. Bukan asal sujud kayak pemain bola pian nih. Bola menang bola terus sujud sembarangan, kada. Kalau pian habis kantut, pian kamar mandi wudu dulu, cari kiblat, Allahu Akbar, sujud. Kalau haid kada kawa ya. Tapi saya pang dapat nikmat ya, alhamdulillah, syukur. Jangan sujud. Ini Sayyidina Ali sujud kepada Allah, sujud. Setelah berdiri berdoa Rasulullah. Setelah berdiri habis sujud berdiri Rasulullah berdoa. Di antara doanya, jama'allahu syamlakuma wa as'ada jaddakuma wa akhraja minkuma kathiran tayyibah. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya semoga Allah menyatukan hati dan membahagiakan hidup kalian. Doa Nabi Muhammad. Mengeluarkan keturunan yang banyak lagi baik dari kalian. Rasul yang mendoakan supaya keturunannya banyak dan baik. Nah, lalu muncul Gus Pleret bilang kada keturunan ini dari mana ya? Ya, Sayyiduna Anas bersumpah, fa walladzi ba'athahu bil haqq laqad akhraja minhuma katsiran thayyiba. Artinya dikabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Demi Allah yang mengutusnya dengan kebenaran, kata Sayyidina Anas, yang banyak lagi baik dari mereka Allah keluarkan. Karena Sayyidina Anas mengalami nih, akhir sahabat yang wafat di kota Basra Sayyidina Anas bin Malik, umurnya tua. Nah, jadi dia mengalami anak cucunya Ali dan Fatimah. Dia menyaksikan, oh banyak dan baik. Sebelum malam Nabi bersabda pada Ali, kan dinikahkan nih. Sebelum malam, mau masuk malam, Rasul berpesan sama Sayyidina Ali, la tuhdits syai'an hatta talqani. Jangan kau buat sesuatu sebelum kau temui aku. Yalah, sudah halal nih, tapi jangan buat apa-apa dulu. Temui aku dulu. Oke, bertemu berdua Ali dan Fatimah yang baru menikah nih, pengantin baru. Lailatuz Zafaf, malam pertama. Kemudian Nabi minta air dalam bejana, dihadapkan berdua nih. Lalu Rasul minta air dalam bejana, ada wadahnya, ya. Lalu berdoa setelah wudu dengan sempurna. Jadi Rasul minta air, Rasul wudu dulu dengan air itu. Rasul setelah wudu berdoa sambil memercikkan sisa air pada keduanya. Bekas air wudunya dipercikkan ke keduanya. Di dadahnya Sayyidah Fatimah, di kepalanya Sayyidina Ali. Rasul percikkan bekas air wudunya. Sunnah ya? Sunnah. Apa doa Nabi ketika mercikkan sisa air wudu itu? Allahumma barik fihima wa barik alaihima
wa barik lahuma fi binaihima wa barik lahuma fi naslihima. Ya Allah, berkahi diri mereka, curahkan barakah atas mereka dalam rumah tangga mereka, dan berkahi keturunan mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu doanya.